Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti memberikan nikmat yang tidak juga pernah bisa kita hitung. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat-sahabat beliau, dan juga seluruh pengikut beliau yang istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai hari akhir nanti. Baik, saya mohon maaf pada kesempatan hari ini. Kemarin rencananya uh, mau luring, tapi ternyata dan saya kurang begitu seger hari ini, sehingga tadi ngabari minta di Zoom. Tuh. Baik, saya akan share screen dulu. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan sudah tampak. Jadi pada kesempatan hari ini kita masuk ke materi permasalahan pangan dan gizi. Baik, nanti untuk presensinya nanti setelah pukul berapa ya? 10.30 silahkan menuliskan NIM dan nama di kolom chat. Ini saya record Zoom-nya. Baik, hari ini kita akan membahas permasalahan pangan dan gizi. Beberapa di antaranya itu sudah kita bahas sebelumnya pada pertemuan sebelumnya. Tapi hari ini kita akan coba merangkum apa yang sudah kita bahas dalam sebuah topik permasalahan pangan dan gizi. Nah, yang akan kita bahas adalah yang pertama jenis permasalahan pangan, yang kedua jenis masalah gizi mikro dan makro, yang ketiga determinan terkait masalah pangan, dan yang keempat determinan terkait permasalahan gizi. Nah, pada kesempatan hari ini nanti kita membahas beberapa hal, kemudian pekan depan saya akan berikan tugas yang dikumpulkan, saya beri waktu sebulan, jadi dikumpulkan setelah UTS gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, baik, sekarang kita masuk ke materinya permasalahan pangan. Nah, saya mencoba mencari definisi dari permasalahan pangan itu apa. Saya dapati dua definisi. Yang pertama dari buku Ekologi Pangan dan Gizi. Dan yang kedua itu dari websitenya pemerintah stunting.go.id. Definisi pertama yaitu suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktivitas yang baik. Kemudian definisi kedua adalah ketidakmampuan seseorang atau kelompok dalam memperoleh akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Nah, karena kita lihat di definisi kedua itu ada levelnya ya, seseorang atau kelompok, maka permasalahan ini bisa terjadi pada berbagai tingkat, mulai dari individual, rumah tangga, sampai tingkat global atau tingkat dunia.
Kemudian permasalahan pangan itu ada yang sifatnya menahun. Jadi misalnya terjadi pada daerah-daerah yang memang kering, daerah kering, jarang hujan atau tanahnya tidak subur begitu. Dan ada yang sifatnya sementara. Jadi ketidakmampuannya itu sifatnya sementara. Misalnya pada musim kemarau seperti ini, Cek. atau pada daerah yang sedang mengalami perang gitu. Nah, yang seperti itu permasalahan pangannya bisa bersifat sementara. Nanti kalau kemaraunya berakhir atau perangnya berakhir, maka permasalahannya bisa diselesaikan. Tuh, maksudnya begitu. Berikutnya, ini ada penjelasan dari Badan Ketahanan Pangan. Ya, sudah agak lama, tahun 2014, tapi masih relevan ternyata dengan kondisi kita. Permasalahan pangan pada produksi dan distribusi. Jadi sekarang kita masuk ke apa proses permasalahan yang dihadapi pada proses distribusi. Yang pertama adalah ketersediaan lahan yang semakin terbatas karena terjadi alih fungsi lahan. Dan ini banyak terjadi di area pertanian yang dekat-dekat dengan kota. Misalnya kalau di sekitar Solo ya di Kartosuro, di Colomadu begitu. Banyak sekali sawah atau lahan pertanian yang kemudian berubah fungsi menjadi perumahan, pemukiman, fasilitas umum, misalnya jalan. Nah, tentu saja ini nanti akan mempengaruhi jumlah produksi pangan. Kemudian yang kedua, degradasi lingkungan yang menurunkan mutu sumber daya alam untuk pertanian. Eh, Contohnya, saya tinggal di salah satu area di Kartosuro. Dulu ketika saya pertama kali tinggal di situ, itu ada irigasinya. Jadi saya waktu itu eh, membeli tanah kapling. Dulu masih dilewati irigasi, jadi air itu mengalir. Tahun 2000 berapa tuh ya? 2008, 2008 awal. Kemudian selang beberapa waktu, sawah-sawah di sekitar tanah kaplingan tempat saya tinggal itu mulai nggak mendapatkan air. Kenapa bisa seperti itu? Karena di hulu itu juga terjadi perubahan fungsi lahan dari sawah menjadi pemukiman, menjadi pabrik, gitu. Sehingga kemudian irigasinya menjadi pelan-pelan mati. Karena pelan-pelan mati, maka petani yang ada di sekitar saya itu kemudian harus bikin sumur bor. Nah, sekarang mereka sudah menyerah. Sawahnya sekarang menjadi lahan yang tidak termanfaatkan. Akhirnya ya jadi kering, jadi rusak itu tanah. Nah, itu contoh degradasi lingkungan. Kemudian yang ketiga, perubahan iklim. Jelas, sekarang kita ngalami, terasa sekali kan. Sudah lama kita tidak mendapatkan hujan, sehingga kemudian hampir semua orang mengeluhkan panas, itu ya. Kalau malam juga panas. Nah,
Yang seperti itu kan juga mengganggu pertanian ya. Kemudian yang keempat, kurangnya kelembagaan petani. Petani itu tidak berorganisasi. Jadi petani itu cenderung bekerja sendiri-sendiri, tidak bekerja bareng-bareng, karena sepertinya mulai dari kelompok tani sampai koperasi unit desa itu sekarang sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, ini sebenarnya sangat disayangkan. Kalau petani bisa bekerja bersama itu akan sangat baik. Kemudian, maaf. Akses terhadap sumber daya, modal, dan teknologi itu tidak berimbang. Di Jawa itu sumber daya relatif lebih mudah didapatkan, teknologi juga relatif lebih mudah didapatkan. Modal itu kalau petani yang punya sawah itu lebih mudah didapatkan karena mereka bisa pinjam ke bank. Tapi kalau petani yang hanya menyewa lahan, mau pinjam bagaimana? Mereka nggak punya jaminan. Makanya sebenarnya penting bagi kita untuk mengembangkan model bank tanpa riba bagi petani. Ya, kalau itu sudah berjalan, insya Allah petani yang tidak punya sawah, yang hanya menggarap, itu insya Allah tetap bisa mendapatkan pinjaman. Tuh. Jangan kemudian berharap petani pinjam ke pinjol ya. Kemudian yang berikutnya permasalahan produksi adalah hilangnya hasil panen karena rontok. Kita sempat bahas juga ini kan, rontok di sawah, rontok di jalan, rontok di rumah, rontok ketika menjemur, dicuri oleh ayam, dicuri oleh burung, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, industri pengolahan hasil pertanian relatif kurang berkembang. Kalaupun ada, itu posisinya ada di kota, bukan di desa. Sehingga butuh transportasi yang memadai. Mungkin perlu dipikirkan kalau misalnya kita tinggal di daerah yang menjadi penghasil susu sapi misalnya, maka dibuatkan kelompok tani dan kelompok tani itu punya setidaknya apa ya, kebersamaan untuk menyimpan dulu lah, menyimpan sementara sebelum dikirim ke pabrik. Atau kalau mau lebih bagus sebenarnya ya pabriknya mendekat ke petaninya gitu. Berikutnya tidak berkembangnya jasa penunjang pertanian. Jasa penunjang pertanian misalnya ya, eh, kalau di tempat saya dulu itu ada persewaan traktor kayak gitu. Nah, itu penting sebenarnya untuk bantu petani. Kemudian jasa penyediaan bahan bakar khusus petani itu juga tidak berkembang. Kemarin sempat ada yang protes, nelayan-nelayan di Pantura itu mereka kesulitan mencari solar untuk kapalnya. Nah, seperti itu kan mestinya ada apa ya, SPBU khusus bagi petani atau nelayan. Kemudian sarana prasarana transportasi belum optimal, sehingga biaya distribusi kita itu tinggi. Kita masih mengandalkan truk, kita masih mengandalkan kapal yang ukurannya tidak terlalu besar. Sebenarnya kalau kita bisa mengandalkan kereta api, itu biaya distribusi akan lebih murah. Tidak hanya sarana transportasi ya, tapi infrastruktur penghubung juga belum baik.
jalan, jembatan yang menghubungkan desa produsen pangan dengan kota sebagai pasar itu banyak yang belum bagus. Ataupun kalau bagus, belum terlalu lebar, sehingga hanya kendaraan kecil yang bisa lewat. Itu juga mengurangi efisiensi sebenarnya. Yang berikutnya pasar yang tidak efisien, terlalu banyak pemain di pasar. Tuh. Mulai dari petani sampai konsumen akhir itu tangannya terlalu banyak, sehingga biaya transaksinya tinggi. Tuh. Mulai dari petani, tengkulak kecil, tengkulak besar, kemudian pindah ke pengusaha transportasi, terus nanti ke pedagang besar, pedagang kecil, pengecer, kemudian sampai ke pedagang keliling. Nah, itu kan tangannya banyak, ya, sehingga biaya transaksinya besar atau tinggi. Permasalahan berikutnya adalah waktu panen yang tidak merata antar waktu dan antar daerah. Ya, ini memang sulit sekali diatasi ya kalau ukurannya waktu panen. Tapi sebenarnya untuk beras itu kalau kita bisa memprediksi kapan musim kemarau, kapan musim hujan, itu waktu panen bisa dibuat hmm, lebih bareng gitu. Cuma kalau panennya bareng biasanya terus harga turun dan itu merugikan petani biasanya. Kemudian yang berikutnya sentra produksi pangan terpusat di beberapa wilayah. Kalau di Indonesia ya tentu saja sentra produksi pangannya masih di Jawa. Tuh. Sehingga butuh transportasi yang memadai, memindah dari Jawa keluar Jawa itu butuh transportasi yang bagus gitu lah. Kemudian sampai saat ini Bulog itu masih mengurusi beras saja. Dulu pernah mengurusi macam-macam tapi kemudian dipangkas, sekarang hanya mengurusi beras saja. Sehingga cadangan pangan pemerintah itu terbatas. Pemerintah hanya memiliki cadangan untuk beras. Yang lain itu nggak punya. Sehingga ketika penyediaan beras bermasalah, maka ya yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan cadangan berasnya. Karena memang hanya punya itu pemerintah. Yang berikutnya yang tidak ada di Badan Ketahanan Pangan 2014 ini adalah SDM pertanian kita itu berkurang. Terus kita bahas juga kan, anak-anak muda tidak mau menjadi petani. Petani tua sudah cenderung stagnan, tidak sulit berkembang. Karena mungkin merasa sudah tua, mau belajar lagi sudah malas. Yang penting masih bisa hidup, kadang-kadang hanya begitu pemikirannya. Nah, itulah permasalahan pangan dari aspek penyediaan dan distribusi. Sekarang permasalahan pangan pada aspek konsumsi. Jumlah penduduk dunia itu terus bertambah. Ya, memang ada negara yang bertambah, ada negara yang stagnan jumlah penduduknya. Ada juga negara yang jumlah penduduknya berkurang. Beberapa negara maju itu sekarang jumlah penduduknya berkurang, sehingga mereka kebingungan mencari sumber daya manusia yang masih muda, angkatan kerja yang masih muda. Tapi secara umum jumlah penduduk dunia ini terus bertambah. Eh, Pada pertengahan 2023, penduduk Indonesia itu 278 juta. Jumlah yang sangat besar. Angka tersebut naik 1,05% dari tahun sebelumnya. Jadi kenaikan penduduk Indonesia itu di kisaran 1 sampai 1,25 kalau nggak salah sekarang itu. Itu artinya makin banyak penduduk berarti makin banyak yang harus diberi makan. Semakin banyak yang harus diberi makan berarti semakin banyak yang harus ditanam. Dan itu tantangan bagi kita. Semakin banyak yang harus ditanam berarti lahan juga harus semakin luas. Kalau lahannya tidak bisa meluas, ya berarti kita harus menggunakan teknologi yang lebih baik hasilnya.
Oke, kita sudah bahas pertambahan penduduk. Tidak hanya penduduk yang bertambah, pendapatan per kapita juga naik. Meskipun dolar yo masih tinggi, tetapi ternyata pendapatan per kapita kita naik. Ketika pendapatan naik, maka tuntutan pemilik pendapatan itu akan semakin tinggi. Mulai dari mutu yang lebih baik, jumlah yang lebih banyak, dan keamanan yang juga lebih baik. Tuntutan kalian terhadap makanan, mutu makanan, cita rasa makanan, itu akan lebih rumit daripada tuntutan kakek kalian dulu. Kenapa? Karena pendapatannya sudah naik. Semakin kaya seseorang tentu pengen sesuatu yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan struktur demografi. Nah, jadi kalau dulu itu jumlah anak kecil itu paling banyak dibandingkan kelompok umur yang lain, tapi sekarang terjadi pergeseran. Itu pelan-pelan sekarang jumlah angkatan kerja itu yang besar. Angkatan kerja itu mulai dari, saya agak lupa itu 15 tahun sampai 60 tahun apa ya sekarang. Kalau dulu yang banyak adalah usia-usia di bawah 15, ketika saya kecil dulu, struktur demografi kita itu masih piramida, yang bawah, yang usia muda itu lebih banyak daripada yang atas. Tapi sekarang ada pergeseran. Sekarang usia kerja itu yang paling banyak. Kemudian terjadi juga urbanisasi. Urbanisasi itu masyarakat pindah dari desa ke kota. Sumber daya manusia di desa berkurang, sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan di pedesaan untuk mendukung sektor pertanian juga berkurang. Anak muda lebih cenderung pindah ke kota untuk kerja di pabrik daripada tetap di desa untuk bekerja di sawah. Kemudian urbanisasi juga mengubah pola konsumsi loh ya. Makin banyak penduduk di kota, berarti kebutuhan pangan di kota juga semakin banyak. Kebutuhan pangan di kota semakin banyak, berarti juga menuntut sarana transportasi yang lebih baik dari desa ke kota. Kemudian yang berikutnya, semakin banyak wanita bekerja. Kalau banyak wanita bekerja, dari pagi sampai sore misalnya, maka akan terjadi pergeseran perilaku. Dari masak sendiri menjadi jajan. Kalau jajan, banyak wanita bekerja, bergeser ke jajan, maka kebutuhan makanan olahan akan semakin naik. Kemudian saat ini hasil pertanian itu tidak hanya untuk makanan loh ya. Kita sekarang berebut dengan hewan ternak. Ya. Misalnya kayak di beberapa negara seperti Australia begitu, biji gandum itu jadi rebutan antara manusia dengan sapi. Tidak hanya dengan ternak, tetapi juga kita berebut karena hasil pertanian itu ada juga yang digunakan untuk sumber energi. Misalnya tebu itu. Tebu itu kan kalau kita bisa jadi sumber makanan, jadi gula, tapi tebu juga bisa menjadi sumber bahan untuk membuat alkohol. Nah, alkohol itu digunakan sebagai sumber energi. Hasil pertanian juga ada yang dipergunakan sebagai bahan industri. Tidak untuk makanan, tetapi untuk industri non-makanan. Nah, ini juga perlu kita pikirkan. Bagaimana caranya baik makanan
pakan, sumber energi, dan kebutuhan industri semuanya bisa terpenuhi. Kemudian yang berikutnya, kita itu terlalu tergantung pada beras. Kita pernah bahas kan ya. Kemudian karena tergantung pada beras, sehingga potensi pangan lokal itu terlupakan. Banyak sekali umbi-umbian, buah-buahan yang lokal, yang bisa tumbuh di Indonesia, yang berasal dari Indonesia itu menjadi terlupakan. Yang paling terasa memang di umbi-umbian. Karena semua orang akhirnya makan nasi, sehingga umbi-umbian potensi yang berpotensi sebagai sumber karbohidrat itu menjadi tidak termanfaat. Kemudian masih terjadi kasus keracunan pangan. Dan kita sempat bahas juga, kadang-kadang keracunan ini nggak jelas penyebabnya apa. Kemudian juga dijumpai rendahnya kualitas dan kuantitas pola konsumsi. Itu bisa terjadi karena budaya, bisa terjadi karena pengetahuan yang kurang. Kalau dulu ketika saya kecil, saya ingat TVRI itu dijadikan corong pemerintah untuk mengubah budaya memasak nasi. Jadi ketika saya kecil, kalau masak nasi itu berasnya dicuci sampai air cuciannya itu jernih gitu. Nah, yang seperti itu kan menyebabkan banyak vitamin B dan serat yang ada di beras itu hilang. Nah, kemudian pemerintah memanfaatkan TVRI untuk ngajari masyarakat kalau nyuci beras jangan sampai airnya jernih sekali, karena itu membuang-buang vitamin B. Nah, seperti itu contohnya. Tentu pengetahuan masyarakat harus terus kita tingkatkan. Yang berikutnya, keanekaragaman pangan kita masih rendah. Sumber karbohidrat kita ya beras, sumber protein kita kedelai. Ya, hanya itu. Kita belum kurang variatif. Padahal sebenarnya potensinya besar. Baik, sampai di sini dulu ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oh, kalau tidak ada, kita masuk ke permasalahan gizi makro dan mikro. Gizi itu terkait dengan mutu sumber daya manusia. Di situ ada kecerdasan, ada produktivitas, ada kreativitas. Nah, masalah utama bagi manusia itu adalah ketidakcukupan pemenuhan kebutuhan gizi makro dan gizi mikro. Kalau permasalahan gizi makro itu biasanya terkait dengan kekurangan asupan energi dan protein. Jadi, kebutuhan dengan asupan itu tidak seimbang, lebih banyak kebutuhannya daripada asupannya. Nah, umumnya yang gizi makro ini, masalah gizi makro, disertai dengan kekurangan asupan gizi mikro. Kemudian, kalau pada sumber lain, itu ya, itu pengelompokannya bukan masalah gizi makro dan mikro, tetapi dikelompokkan menjadi 4 masalah. Jadi, di materi kita itu kita kelompokkan menjadi 2 ya, makro dan mikro. Tapi di sumber lain ada yang mengelompokkan jadi 4 masalah besar. Yang pertama adalah kurang energi protein, yang kedua kurang vitamin A, yang ketiga anemia, dan yang keempat gangguan akibat kekurangan yodium. Tuh. Nanti kita bahas pelan-pelan. Sekarang kita lihat masalah gizi makro. Masalah gizi makro itu ada 2, yaitu kekurangan energi dan protein, serta obesitas. Apa itu kekurangan energi protein? Kurang gizi
yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari atau disebabkan oleh gangguan penyakit tertentu sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Jadi sumber utamanya adalah seseorang itu kekurangan konsumsi sumber energi dan termasuk di dalamnya adalah protein. Karena kita tahu yang namanya sumber energi itu kan ada 3, karbohidrat, protein, dan lemak. Yang paling besar adalah, kalau persentasenya yang paling besar tentu saja kalau kita adalah karbohidrat. Nah, kekurangan energi protein ini itu menyebabkan 3 hal. Yang pertama kwashiorkor, kekurangan asupan protein dalam jangka waktu yang lama. Kemudian marasmus, kekurangan asupan protein dan kalori. Dan yang ketiga adalah kombinasi marasmus dan kwashiorkor. Nanti silahkan dicari gejalanya ya, tanda-tandanya seperti apa. 3 ini. Ya, kalau KEP secara umum, kurang energi protein secara umum, itu tandanya yang pertama sering sakit. Kemudian pertumbuhan fisik tidak sempurna. Fisik dan mental terhambat, serta IQ-nya rendah. Dan kalau sudah sangat marah, itu bisa sampai menuju ke kematian. Ini yang KEP secara umum ya, bukan kwashiorkor, bukan marasmus. Kemudian yang kedua, kalau di sini itu kan kita kekurangan, kalau yang kedua ini kita kelebihan. Obesitas itu konsumsi energinya melebihi kebutuhan dan tidak diimbangi dengan peningkatan aktivitas fisik. Nah, kelebihan energinya itu disimpan dalam bentuk lemak. Nah, apa yang menyebabkan seseorang menderita obesitas? Ada banyak ya. Saya mencoba menuliskan beberapa poin. Yang pertama adalah pola makan seseorang itu memang sudah tinggi karbohidrat dan lemak. Misalnya sering mengkonsumsi makanan cepat saji yang berlemak tinggi dan minuman yang gulanya tinggi. Pemerintah kan sekarang ini sedang memikirkan ini, memberi cukai pada minuman botol atau kemasan yang gulanya tinggi. Jadi nanti kalau kalian beli teh botolan itu yang gulanya tinggi, itu nanti akan ada tambahan cukai kayak rokok itu, kayak kaset kalau zaman dulu. Kemudian bisa juga obesitas karena kelainan bawaan. Jadi tubuhnya itu sangat mudah menyerap makanan dan makanan itu sangat mudah dan tubuhnya itu sangat mudah mengubah menjadi lemak. Yang ketiga, obat-obatan yang memicu kenaikan berat badan. Nah, ini juga ada nih, gemuk karena obat. Ada. Kemudian suasana hati. Nah, ini kan ada orang yang kalau stres malah nggak mau makan, tapi ada juga orang yang kalau stres malah makannya banyak. Kemudian gangguan tidur. Itu juga bisa. Sulit tidur, karena sulit tidur, nggak bisa tidur-tidur, akhirnya malah makan. Gitu. Nah, itu disebabkan karena ada hormon ghrelin ini. Kemudian yang berikutnya pertambahan usia yang memicu perubahan hormon dan kebutuhan tubuh terhadap kalori. Yang berikutnya pertambahan berat badan pada ibu hamil. Jadi banyak kan kasus ibu hamil yang awalnya biasa saja, tapi setelah hamil kemudian menjadi obes. Kemudian ada kondisi medis tertentu, seperti hipotiroid, sindrom Cushing, dan
polycystic ovarian syndrome. Tapi mohon maaf, yang ini saya tidak terlalu memahami ini ya. Jadi ada memang kondisi medis tertentu yang kemudian menyebabkan seseorang menjadi gemuk. Itu ada. Berikutnya adalah masalah gizi mikro. Kalau masalah gizi mikro itu disebabkan karena seseorang itu kurang mengkonsumsi zat gizi mikro. Zat gizi mikro itu sebenarnya kebutuhannya kecil. Tapi karena seseorang makannya tidak seimbang, ya yang kecil itu pun jadi tidak terpenuhi. Kalau di Indonesia, yang banyak kita jumpai, yang pertama adalah anemia. Kemudian kekurangan vitamin A. Dan yang berikutnya adalah gangguan karena atau akibat kekurangan yodium atau Gagi. Kalau anemia, itu bisa terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah atau sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Karena jumlahnya kurang atau fungsinya kurang baik, oksigen yang mestinya di, didistribusikan oleh sel darah merah menjadi tidak terdistribusi dengan baik. Sehingga seseorang menjadi terlihat pucat dan mudah lelah. Jadi anemia itu seperti itu. Tentu saja mengatasinya ya dengan makan makanan yang besinya tinggi. Secara garis besar, anemia terjadi akibat tiga kondisi. Produksi sel darah merah yang kurang, jadi memang jumlahnya kurang. Yang kedua, bisa juga karena sebenarnya jumlahnya cukup, tapi kehilangan darah. Jadi darah itu keluar. Misalnya ketika menstruasi, kecelakaan, atau operasi, kayak gitu. Kemudian bisa juga sel darah merahnya ada, tidak hilang, tetapi mudah rusak sel darah merah itu. Nah, untuk mengatasi ini, konsumsilah besi yang cukup. Besi yang cukup itu bisa Anda dapatkan dari tablet Fe, bisa Anda dapatkan dari daging merah, daging sapi, daging kambing, seperti itu. Gejala anemia itu bervariasi, ada yang lemas, cepat lelah, sakit kepala, pusing, dan lain-lain. Ini gejala anemia ya, ada napas pendek, nyeri di dada, dingin di tangan. Yang berikutnya kekurangan vitamin A. Ya namanya kekurangan vitamin A ya berarti harus makan mengkonsumsi sumber vitamin A. Vitamin A itu tidak hanya untuk penglihatan ya. Vitamin A itu juga terkait dengan sistem kekebalan tubuh, reproduksi, bahkan kesehatan kulit. Nah, vitamin A sendiri itu kalau mau yang langsung bisa kita pakai, itu adalah vitamin A yang berasal dari produk pangan hewani, daging, telur, susu, seperti itu, hati. Kalau kita mengkonsumsi wortel, maka yang kita dapatkan adalah beta karoten. Nah, ini adalah provitamin A. Nanti oleh tubuh baru akan diubah menjadi vitamin A dulu, baru kita manfaatkan. Nah, mau pilih mana yang langsung bisa dipakai atau yang perlu proses. Kalau mau langsung bisa dipakai ya konsumsilah produk hewani. Tanda kekurangan vitamin A. Kalau dulu ketika saya kecil,
Itu kampanyenya pemerintah itu kalau pas maghrib kok nggak bisa melihat dengan jelas, maka itu adalah tanda kekurangan vitamin A. Itu namanya rabun senja. Kemudian yang kedua, matanya kering. Kemudian ada penipisan dan luka pada kornea. Kemudian munculnya bintik bitot, bercak berbusa di bagian putih mata. Kemudian ada lubang kecil di kornea. Kemudian kerusakan retina. Kemudian kulitnya kering, rambut kering, dan gatal-gatal. Itu ternyata juga tanda kekurangan vitamin A. Jelas penyebabnya ya karena asupannya tidak cukup. Sementara penyebab lainnya bisa juga karena penyakit celiak, penyakit Crohn, dan beberapa masalah-masalah kesehatan lain yang kemudian menyebabkan tubuh tidak bisa menggunakan vitamin A. Meskipun vitamin A-nya dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Tuh. Makanya kalau kita merasa tubuh kita terganggu dan itu tanda-tandanya kekurangan vitamin A, coba dicek dulu apakah benar hanya sekedar kekurangan vitamin A atau kita memiliki penyakit yang menyebabkan vitamin A tidak bisa kita manfaatkan. Kemudian gaki. Yodium adalah komponen yang digunakan tiroid untuk memproduksi hormon tiroid. Kurangan yodium itu banyak terjadi pada anak-anak dan ibu menyusui. Yang paling jelas ya gondok gitu ya. Tapi sekarang kan sudah sangat jarang orang yang bermasalah tiroidnya kemudian kelenjar gondoknya membesar, itu kan sudah sangat jarang. Dulu ketika saya kecil masih banyak kasus seperti itu. Nah, untuk memenuhi asupan yodium setiap hari, kita bisa mengkonsumsi beberapa jenis makanan, terutama kalau di Indonesia ya garam beriodium. Meskipun sebenarnya yodium itu juga banyak di makanan-makanan dari laut. Tuh. Susu juga ada yodiumnya, telur juga ada yodiumnya. Tapi sekarang kita menggunakan metode atau cara pemecahan dengan memberikan yodium pada garam dapur kita, garam yang dipakai untuk masak. Oke, ini penjelasan lebih lanjut ya. Tadi sudah kita bahas hipotiroid dan gondok. Kemudian ini kebutuhan kita, tidak banyak kebutuhan kita terkait yodium. Pada wanita hamil dan menyusui, itu kebutuhan yodiumnya memang lebih besar daripada dewasa yang tidak hamil, tidak menyusui. Terus gejalanya apa? Nah ini gejalanya. Ada benjolan di leher, rambutnya rontok, berat badannya naik, tubuh lelah dan lemah, dingin, kulit kering, gangguan menstruasi, gangguan jantung, penurunan daya ingat. Nah itu tanda-tanda kekurangan yodium. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tidak ada, kalau tidak ada kita lanjutkan. Kemudian kita masuk ke determinan masalah pangan. Ada 3 hal penting yang mempengaruhi tingkat permasalahan pangan dalam suatu kelompok masyarakat. Yang pertama adalah mampu tidaknya menyediakan pangan. Kalau suatu daerah itu subur, makmur, eh, tidak kekurangan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk membudidayakan pangan, maka insya Allah kemampuan penyediaan pangannya juga akan lebih baik. Yang kedua adalah kemampuan individu atau rumah tangga untuk mendapatkan pangan, terutama terkait dengan pendapatan ya.
Kemudian yang ketiga adalah distribusinya, distribusi pangan itu, atau proses penukaran pangan, bahan pangan itu dengan sumber daya yang dimiliki. Permasalahan hal-hal yang menghambat kita, hal-hal yang mempengaruhi kita terkait permasalahan pangan itu ada tiga. Tapi selain itu, permasalahan pangan juga ditentukan oleh lahan. Tadi sudah sempat kita bahas. Perubahan alih fungsi lahan itu benar-benar memaksa kita menggunakan teknologi yang lebih baik. Memaksa kita menggunakan pupuk yang lebih banyak. Yang kedua, infrastruktur pertanian, misalnya irigasi. Kalau irigasinya bagus, pengairannya bagus, maka budidaya bahan pangannya juga akan lebih mudah. Berikutnya teknologi dan sumber daya manusia, energi, modal, dan lingkungan. Kita semua sudah bahas ini. Sulitnya petani mendapatkan modal, itu juga perlu kita catat. Ketersediaan energi yang dibutuhkan untuk mengolah lahan, membudidayakan, memanen, itu juga perlu dipikirkan. Kemudian yang kerusakan lingkungan itu juga perlu kita perhatikan. Kalau determinan masalah gizi itu ada 5. Yang pertama adalah dari sisi manusianya. Usia, kelamin, penyakit, itu perlu kita pertimbangkan ketika kita menjumpai masalah gizi dan kita diberi kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan gizi itu. Makanya permasalahan gizi yang diderita oleh ibu hamil, ibu menyusui dengan yang diderita oleh balita itu metode pemecahannya harus beda. Beda karena memang usianya berbeda. Yang kedua, kondisi orang yang menjamah makanan. Nah, ini terkait dengan hygiene sanitasi. Bagaimana kita bagaimana kita perlu meyakinkan masyarakat bahwa siapapun yang memegang makanan itu kondisinya harus bersih, harus sehat. Kemudian lingkungan. Ada kesuburan tanah, ada kebersihan, ada air bersih, dan lain-lain. Kemudian ketersediaan makanan. Kalau makanannya tidak tersedia, ya tentu saja permasalahan gizi akan muncul. Kalau makanannya tersedia, ya permasalahan gizi bisa kita atasi pelan-pelan. Kemudian yang kelima adalah penyakit yang diderita individu atau kelompok. Dulu tahun 70-an itu ada beberapa wilayah di Magelang yang hampir semua penduduknya itu mengalami gangguan akibat kekurangan yodium. Karena itu pemerintah kemudian membuat balai gaki itu di Magelang. Karena memang kalau di Jawa Tengah waktu itu sentra gaki yang banyak menderita gangguan akibat kekurangan yodium itu ada di Magelang. Nah, itu contoh penyakit yang diderita oleh kelompok, bukan hanya individu. Permasalahan kesehatan yang diderita oleh kelompok. Dan itu permasalahannya sama, akarnya juga sama. Nah, alhamdulillah metode iodisasi pada garam itu terbukti bisa mengurangi gaki di Indonesia. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Monggo, silakan. Ada enggak yang mau tanya? Ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian dulu. Nanti ini rekornya akan coba saya unggah di YouTube. Nanti linknya saya berikan juga supaya Anda bisa nonton lagi kalau memang diperlukan. Baik, saya kira saya harus menyampaikan terima kasih kepada semua mahasiswa yang sudah hadir, sudah memberikan mengisi chat. Eh,
Kita masih punya 1 pekan, nanti insya Allah semoga kita bisa ketemu secara offline lagi. Kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.